Oke, so Alivia, welcome to Ngotek. Ya, thank you. Oke, you're welcome. Jadi pertama gimana perasaannya waktu di-invite di Ngotek kali ini? Sebenarnya agak kaget ya, soalnya kan awalnya teman aku kan yang pengen di-invite, tapi ujung-ujungnya aku kayak, ya udah sih, ikut-ikut aja. Tapi ini Gitu. sebenarnya kan ada sangkut pautnya sama kau lah Alif di sini gitu, karena ini berkaitan dengan kampusmu. Dan ini aku rasa hal Oh, yang cukup menarik untuk digali gitu loh. Nah, oh ya, oke. dan yang aku tahu kan, walaupun kampusmu ini bisa dibilang di tempat kita nih kayak jarang peminatnya, tapi aku dengar-dengar dari murid-muridku yang sekarang yang les ini, mereka tuh kebanyakan kepo, pengen mau masuk ke sana, nah gitu. Oh, Nah, oke. jadi Iya, karena iya, iya. kamu ini kan alumni dari sana kan, Iya, iya. nah jadi sebisa mungkin lah aku mau coba gali informasi dari kamu sini, gitu. Oke, oke. Nah, jadi di segmen Kepo kali ini, temanya adalah pengalaman kuliah di Presiden University. Jadi Oke, nanti bakal ada 10 pertanyaan yang bakal kamu jawab dan berdasarkan pengalamanmu dan juga perspektifmu gitu loh. oke. Karena kan kalau selaku alumni itu pasti tahu kan seluk-beluk kampusmu itu seperti apa. Iya, benar, Nah, benar, benar. jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai ya. Oke. Pertanyaan pertama nih bisa dibilang pertanyaan basic ketika pertama kali kamu masuk ke Presiden University gitu. Oh, oke. Pertanyaannya adalah bagaimana sih awal mulanya kamu tuh bisa tertarik masuk ke Presiden University? Apakah karena kemauan sendiri atau karena rekomendasi Mm-mm. seseorang gitu loh? Nah, gimana tuh? Bisa sharing mungkin ke kita sini? Oh ya, oke, thank you Yofi pertanyaannya. Jadi aku nih di interview ya ceritanya. Ya emang interview ini. Oke, oke, interview. Ya, oke, thank you. Sebenarnya awalnya itu aku nggak ada kepikiran sih yo mau ke sini ya. Oke. Soalnya dulu tuh aku pengennya di Universitas 11 Maret, tahu ya. Oh, tahu 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 tahu. Nah, dan aku tuh pengen milih jurusan kedokteran di sana. Hmm. Nah, jadi waktu itu aku coba SNMPTN dong, ya untuk ke 11 Maret itu. Tapi ya sayangnya emang di sana aku belum rezekinya gitu. Oke. Nah, pas aku udah daftar SNMPTN, mama aku tuh bilang kalau misalnya aku nggak boleh terpaku sama satu jurusan aja gitu. Aku harus cari jurusan lain. Ya udah, aku cari kira-kira apa ya gitu. Dan ketemulah jurusan yang aku mau, yaitu jurusan pariwisata yo. Nah, Oh. uh, setelah aku nemu nih, aku cari dong kira-kira kampus mana sih kan yang pariwisatanya bagus, dan ternyata itu di NHI, STP Bandung. Oh, Nah, tapi iya. sayangnya pas aku nyari itu STP Bandung tuh udah tutup apa Oh, namanya pendaftarannya. Jadi kalau aku pengen ikut lagi tuh harus tunggu akhir tahun gitu. Jadi ya udah deh, aku kan nggak mungkin ya nunggu sampai akhir tahun, jadinya aku cari lagi deh yang lain. Waktu itu pas di sekolah kita itu kan ada apa ya, ada presentasi lah dari kampus-kampus kan. Biasalah kalau SMA tuh didatengin sama kampus-kampusnya, sama kakak-kakaknya. iya. Nah, waktu itu pas dateng, sebenarnya aku nggak mau sih dengerin presentasi dia yo. Jadi waktu itu kita kan disuruh ngumpul ya di aula kan. Ya Nah, ingat. biasa biasa kan kita kayak apa ya, apalagi tuh setelah jam istirahat kedua gitu, kan capek ya, kayak ngantuk, mending ke UKS aja gitu, tidur atau apa. Tapi ya udahlah, akhirnya aku coba aja datang, aku dengerin. Nah, pas dia presentasi itu yo, aku lihat kayak di presentasinya ada tulisan Hospitality and Tourism Business, which is itu Oh, emang jurusan yang pengen aku cari kan, ya oke. sebagai alternatif sebenarnya. Dan akhirnya aku di akhir sesi aku nanya sama mereka pas udah selesai presentasi, udah pada keluar tuh orang-orang tuh dari apa namanya ruangan. Aku tanya sama kakaknya, Kak, maksud dari hospitality and tourism business itu apa sih gitu kan? Iya. Terus kata kakaknya bilang,
oh ini konsentrasi kok, jadi jurusannya itu business administration. Nah, di jurusan ini ada dibagi ke beberapa konsentrasi, salah satunya adalah hospitality and tourism business. Oke. Gitu. Jadi Nah, awal abis mulanya itu, nih kampusmu ya, itu, jurusanmu itu ada kaitannya sama ekonomi dong? iya, kan business administration, tapi Oh, konsentrasinya di hospitality and tourism gitu. oke. Ha. Nah, terus aku tanya lagi nih, aku kepo kan, karena kakaknya itu cuman jelasin ke kita ya untuk beasiswa lewat jalur tes. Jadi kalau misalnya pengen coba, kalian harus tes dulu nih. Waktu itu di SMA 1 tesnya. Tapi aku kayak kepo aja gitu. Soalnya kan sebelum-sebelumnya aku pernah ke Edufair. Nah, di situ tuh ada tulisan kalau misalnya maksudnya ada beberapa beasiswa lah jalurnya. Nggak hanya tes tapi bisa jalur prestasi atau raport. Terus aku iseng-iseng aja nanya sama kakaknya, "Kak, ada nggak sih gitu beasiswa jalur lain selain tes?" Ternyata ada, yo. Dan itu beneran nggak dibahas sama kakaknya saat itu di ruangan itu pas presentasi ya. Oh iya. Jadi, oh ada ya Kak gitu. Nah itu gimana? Terus dikasih tahu lah. Nah pas sudah dikasih tahu, ya udah aku isi aja requirements-nya. Abis gitu setelah aku selesai isi, beberapa hari kemudian aku ke Edufair buat kasih ke kakaknya, karena kakaknya katanya in charge tuh di Edufair. Dan ya udah, pas aku nyampe ke sana kakaknya udah pulang ke Jakarta. Oh, Jadi aku tuh kayak ketinggalan gitu loh. Aku ketinggalan, gitu ya udah kata kakaknya mending kamu langsung kirim ke kampusnya. Ya udah aku kirim ke kampus. Sebenarnya aku nggak terlalu ngarep ya, Yop, kan namanya iseng. Terus ya gitulah, iseng-iseng aja. Nggak lama kemudian, beberapa minggu kemudian ada informasi kalau aku SNMPTN nggak lolos. Sedih sih. Iya. Kebanyakan sih emang dari kita tuh emang galau kalau misalnya SNMPTN nggak lolos tuh. Iya, aduh galau banget gitu. Emang salah aku sih yo. Waktu itu aku cuma milih satu kampus. Oke. Di luar daerah gitu kan. Karena emang orang tua pengennya aku di luar daerah gitu. Ya udahlah, cuman bisa milih satu. Kalau mau lebih, satunya harus di daerah kita sendiri ya. Waktu itu kan kalau nggak salahku kita harus milih satu daerah asal sama satu daerah luar gitu. Iya, betul. Nah, itu. Oke, abis itu aku udah galau, aku udah prepare buat SBMPTN tuh yo. Abis gitu aku dikasih tahu kakaknya nih, kalau nggak salah beberapa hari kemudian setelah aku ditolak di SNMPTN, aku dikasih ID sama password untuk masuk ke website. Terus aku ngeliat, wah aku udah lolos gitu. Terus aku dapat beasiswa full di situ. Ya kayak nggak nyangka sih, kayak masa sih requirements-nya, masa kayak menurut aku kayak kok bukan apa ya, kayak oh iya gitu, kayak nggak nyangka gitu. Karena kan apa ya, kalau presiden university itu yang aku tahu saat itu tuh kampus mahal, kampus termahal. Iya benar. Abis itu kampus untuk orang-orang pintar dan orang-orang kaya. Jadi aku kayak ya gitu, kayak aku bingung sih, aku linglung gitu loh, kayak ini beneran. Terus aku nanya kakaknya kan, Kak ini beneran Kak? Kayak nggak percaya gitu. Begitu ya udah, nggak lama kemudian setelah beberapa hari dapat surat kan secara fisik gitu dibawa ke rumah, ya udah aku baru percaya. Ya udah gitu. Panjang ya, sorry. Gak apa-apa. Jadi kan dari sini kita tahu loh gimana sih seorang Alivia tuh bisa masuk ke kampus Presiden University itu sendiri. Dan ternyata yang awalnya bukan pilihan utama dan sekarang tuh malah bisa selesai di situ gitu loh. Nah kan iya benar. Apa ya, bisa dibilang ini terjebak nggak sih? Karena bukan pilihan utamamu kan? Yes, untungnya aku udah punya pilihan yang lain sih. Jadi yang pilihan aku ini juga aku suka gitu. Jadi di antara dua itu aja gitu. Oke. Kerasa juga sih effortnya kan, dari tadi itu sempat ditinggal kakaknya atau apa gitu. Tapi itu tadi beasiswa ya, Alif ya? Iya, beasiswa. Oh, beasiswanya tuh dari awal sampai akhir atau gimana tuh? Iya, dari awal sampai akhir. Untuk uang semesternya ya, itu nggak bayar sama sekali. Wow, enak gitu dong.
enak sih, tapi masih ada yang harus dibayarkan, kayak kita tuh harus asrama setahun gitu yo, wajib. Jadi uang asrama tetap kita bayar. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, aku ada mau nanya dikit. Sebenarnya tuh Presiden University, berdasarkan yang kamu lihat atau yang sudah kamu rasakan selama ini, yang kamu pantau lah gitu, apakah peringkatnya tuh bisa setara dengan kampus-kampus negeri nggak sih? Secara fasilitas atau apanya gitu? Atau bahkan bisa lebih bagus? Oke. Aku belum cek ya kalau secara peringkat itu berapa, tapi aku rasa aku bingung juga ya, karena aku belum tahu di kampus lain tuh rasanya gimana, tapi secara overall sih aku ngerasa ya bisa gitu bersaing lah sama universitas negeri ataupun swasta yang memang udah terkenal, karena kampus aku juga udah akreditasinya A kan. Jadi kayak ya kebetulan jurusan aku juga akreditasinya A, jadi ya mungkin itu udah bisa bersaing lah gitu. Karena kamu yang udah merasakan jadi tahu dong gitu. Ya ya gitu sih. Oke, jadi pertanyaan pertama udah terjawab ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini lebih ke waktu pertama kali ketika kamu berada di Presiden University. Di sini pertanyaannya adalah, sebagai anak Kalimantan, terutama Kalbar, yang berkuliah di sana, pernah nggak sih merasa awkward atau kaku pada pertama kali masuk ke sana? Pasti pertama gitu kayak culture shock nggak sih gitu? Oke. Culture shock ya? Ya pasti sih, Yov. Karena kan aku pertama kali merantau ya. Terus nggak ada siapa-siapa lagi. Terus anak cewek gitu. Aku awalnya ngeri-ngeri gitu sih. Tapi karena aku waktu itu kan awal-awal tinggal di dorm, jadi nggak, ya oke lah, aku merasa aman. Nah, pas di kampusnya nih, nah ini, aku kalau awal-awal ya, apalagi semester 1, itu menurut aku semester yang berat sih. Dan jujur, pas aku masuk kelas untuk pertama kalinya itu aku minder banget, yo. Kenapa minder? Apa ya? Aku minder karena yang lain tuh kayak pada modis-modis gitu. Jadi kayak pada keren-keren lah gitu. Terus bahasa Inggrisnya tuh juga keren banget gitu loh. Kan di kampus aku pakai bahasa Inggris ya untuk pengantarnya. Jadi mereka tuh kayak jawabin soal atau nanya tuh pakai bahasa Inggris, kayak, hah, gila gitu. Kayak lancar banget. Aku kayak, aduh. Terus itu sih susah. Terus kayak aku ngerasa aku anak daerah gitu di Singkawang kan. Terus kayak aku belum nemuin temenku yang dari Singkawang mana gitu. Jadi ngerasa insecure sendiri gitu. Ya habis gitu aku waktu itu tes bahasa. Kita kan ada tes bahasa Inggris tuh namanya TOEIC ya. Jadi kita wajib untuk tes TOEIC biar kita tahu tuh skornya berapa. Nah, aku tuh nggak lolos yo itu tes TOEIC. Jadi aku harus les kan. Nah, pas les itu juga sambil jalan semester 1. Nah, jadi selama semester 1 aku sambil les juga. Nah, itu aduh cukup susah sih mau memahami materi karena bukunya tuh tebel-tebel gini kan. Terus ya kamu tau gak sih, satu halaman dari buku itu aku perlu waktu ngertiinnya sama memahamin isinya tuh sekitar 20 menit untuk satu halaman. Wow. Sedangkan kalau setiap materi setiap satu bab itu kayak 20 atau 30-an halaman. Ya bayangin aja tuh, kaliin aja berapa gitu. Itu sangat effort banget sih, karena kan aku emang kurang lancar lah gitu dalam bahasa Inggris, tapi kelamaan language barrier itu akhirnya hilang juga sih, karena kita udah kebiasa kan sama bahasa Inggris, jadi ya oke, nggak apa-apa, walaupun kadang masih suka insecure. Itu sih itu. Jadi salah satu hambatannya itu tadi karena masalah bahasa Inggris ya gitu. Ya bahasa Inggris tuh yang paling menghambat waktu itu. Oke. Berarti dalam prodi apapun ataupun kayak referensi buku-bukunya semua serba bahasa Inggris dong? Iya, terus dosen jelasin juga kayak bahasa Inggris. Ujian, tes, segala macam ya kayak, ya itulah.
Aku, aduh, effort banget sih semester-semester Iya. awal. Tadi kan Alif bilang, katanya kalau Mm-mm. waktu itu tuh emang nggak ada sama sekali anak dari Singkawang Saat itu, pada saat itu. yang aku kenal. Iya. Tapi kalau misalnya dari anak-anak Kalimantan lain ada enggak? Nah, aku baru nemuin ternyata ada yang dari Singkawang. Oh, Setelah sekian lama, oke. sekian lama, berapa ya, semester berapa tuh aku baru ngeh. Heeh. Ternyata ada yang dari Singkawang, itu 1 orang sih. Kemudian ada yang dari Pontianak juga ada. Kemudian dari Ketapang juga ada. Oh, Terus yang dari Pemangkat juga ada. berarti anak daerah juga pada ke sana ya? Mm-mm. Iya, ada. Walaupun nggak banyak sih. Iya. Tapi seenggaknya kan kalau misalnya kita udah ada teman-teman dari daerah kita sendiri, biasa tuh kayak Hmm. persaudaraannya atau kekerabatannya tuh lebih dekat gitu loh, kan nggak canggung jadinya. Iya sih, tapi aku baru sadarnya lama. Oh, ternyata dari Singkawang gitu. Pasti nggak mau kenalan nih. Aku nggak tahu dia dari Singkawang. Ya, tapi kan seenggaknya kan kenalan gitu. Iya, karena kita dulu di awal ya, di awal semester kita kelasnya itu ganti-ganti per semester Oke. gitu. Ya, jadi sampai udah semester berapa, kalau nggak salah semester 5 atau 6 kita baru ke konsentrasi. Jadi ke Oke. konsentrasi masing-masing. Nah, pas di pembagian konsentrasi itu aku baru kenal, oh ada yang dari Singkawang. Cukup ruwet ya perjalanannya ya. Dari yang awalnya Ya, nggak tahu cukup. siapa-siapa, nggak kenal siapa-siapa. Dan akhirnya Hmm, pun, oh kamu dari sini ya? Kamu dari Singkawang ya? Gitu kan. hmm, iya. Aduh. Tapi itu kan nggak lama kan mengalami culture shock-nya kan. Mungkin hanya beberapa waktu saja gitu. Nggak lama bener kan. Hmm, paling 2 semester lah. 2 semester? Ya, jadi kita 1 semester 4 bulan, 4 tahun, 4 bulan ya. Oh kalian Jadi 4 bulan ya? jadi 1 tahun tuh 3 semester Oke. gitu. Jadi 8 bulan lah itu baru benar-benar oke gitu. Oke. Ya. Tapi dengan menikmati, bukan menikmati sih, tapi dengan yang sudah merasakan atau Ya. mengalami kan, bahkan sampai sekarang udah alumni kan nggak ada lagi jarak kan, baik dengan teman-teman yang dari emang orang sana gitu kan. Ya, enggak sih, kayak kita berteman sama siapa aja welcome sih, kayak ya walaupun nggak ada teman ya waktu itu dari Singkawang pun aku juga berteman akrab sama orang yang misalnya dari Cikarang, dari Semarang, No. dari Surabaya kayak gitu. Mm-mm. Dari manapun lah. Jadi tadi udah terjawab ya, apa-apa aja yang kamu rasakan waktu pertama kali di sana, dan sampai detik Ya. ini kamu bisa survive, bahkan udah sampai wisuda gitu kan. Itu sebuah effort yang luar Iya, biasa, bener loh. effort banget sih. Iya, effort banget. Aduh. Di pertanyaan nomor 3 ini, kita kembali membicarakan tentang kampusmu lagi. Gitu. Mm-mm. Apakah pilihan prodi yang ditawarkan di Presiden University itu sama dengan kampus pada umumnya? Terus, prodimu sendiri ini termasuk prodi unggulan nggak sih kalau di Presiden University? Oke, jadi kalau kita sama sih, sama kampus kayak yang lain. Tapi karena Presiden University itu masih baru ya, Yov. Kayak masih 20 tahun umurnya. Jadi ya jurusannya nggak selengkap kayak ya universitas yang lain gitu. Oke. Yang udah lama. Nah, ini aku cari juga sih ada apa aja sih kan major atau jurusan di kampus aku. Jadi ternyata di kampusku tuh ada 4 fakultas. Oh. Jadi yang pertama itu ada fakultas bisnis. Nah, fakultas bisnis ini ada beberapa jurusan nih kayak accounting, manajemen, business administration, bisnis aktuaria, sama ada juga untuk S2-nya untuk di manajemen gitu. Ya, kemudian kalau setiap jurusan ini dibagi-bagi lagi ke beberapa konsentrasi yang udah aku mention di awal kan. Nah, jadi kalau untuk jurusan aku di business administration itu ada konsentrasi yang pertama hospitality and tourism, itu emang aku ambil di sini. Kemudian yang kedua ada retail business, kemudian ada financial planning dan wealth management, kemudian ada entrepreneurship. Nah, tapi yang setahu aku untuk entrepreneurship ini angkatan baru kayaknya diganti sama yang lain.
Contohnya Apa tuh? kayak family business, global business, sama digital business. Wow. Gitu. Jadi banyak banyak konsentrasinya sekarang dibanding Oke. angkatan aku 2016. Nah, Mm-mm. kemudian ada juga fakultas computer science. Nah, itu ada IT, ada IS, ada PCD, kemudian ada juga S2-nya untuk IT. Gitu. Oke. Mm-mm. Kemudian ada Faculty of Engineering. Nah, di Mm-mm. sini tuh teknik ya. Jadi kayak civil engineering, electrical engineering, terus environmental engineering, industrial engineering, sama mechanical engineering. Oke. Terus yang terakhir ada Fakultas of Humanities gitu. Contohnya kayak hubungan internasional, Mm-mm. communication, terus hukum, Ya. sama PGSD gitu. Oh, Nah, jadi habis ada itu PGSD ya? ya ada PGSD. Hmm, menariknya ternyata di Presiden University itu ada prodi PGSD. Iya, benar. Nah, jadi kalau misalnya Ada kayak PGSD. prodi-prodi keguruan yang lain nggak ada gitu. Iya, masih PGSD dulu sih. Dan itu pun Oke. masuknya Faculty of Humanities gitu. Bukan dari bagian Ya, kayak education atau teacher training ya. Hmm, ya enggak. Oke. Nah, kalau Gitu. misalnya Nah, kembali untuk ke prodimu lagi nih, prodimu tuh termasuk mm, unggulan nggak di situ? kalau dibilang unggulan, aku berpatokan pada ada dua hal ya. Kalau Oke. misalnya berpatokan pada akreditasi, ya Mm-mm. kita pasti carinya yang akreditasi A ya. Nah, Ya, untuk benar. jurusan aku, ya itu akreditasi A. Mm-mm. Kemudian ada jurusan manajemen, kemudian jurusan IT, kemudian IS, dan Oke. juga yang terakhir kalau nggak salah aku law, hukum ya. Loh. Mm. Jadi itu yang akreditasinya A. Nah, Oke. tapi kalau kita lihat dari banyaknya mahasiswa ya, Mm-mm. itu yang pertama hubungan internasional, kemudian sama manajemen. Itu yang paling banyak mahasiswanya di Oke. situ. Tapi tadi kan mengacu ke dua hal kan. Yang pertama akreditasi sama jumlah peminat. Gitu. Kalau prodimu sendiri ini dari tahun ke tahun ada peningkatan nggak sih peminatnya? Kalau aku lihat ada sih sampai banyak banget konsentrasinya kan, yang awalnya Hmm. cuman berapa tuh? 4, dulu tuh dikit sih. 3 atau Oke. berapa? 4, terus sampai sekarang 5, 6, 7 gitu, kayak banyak banget. Jadi makin Gitu lama sih. makin berkembang ya gitu. Ya, Padahal aku expect pertama di Presiden University ini ada kayak sastra Inggris atau mungkin pendidikan bahasa Inggris gitu loh. belum ada sih, Oh mungkin belum next ya. ya. Karena dia setiap tahun tuh hampir buka jurusan baru gitu. Oke. Untuk Hmm. tahun ini atau tahun lalu kan kayak aktuaria sama PGSD itu baru juga sebenarnya. Oh, berarti Gitu. mereka tuh bisa dibilang angkatan pertama ya. Iya, angkatan pertama atau kedua gitu lah. Kalau melihat tadi keseluruhan, yang Iya. paling banyak peminatnya itu prodi mana? Waduh, aku belum pernah ngitung juga sih. Tapi Oke. kayaknya kalau yang paling bagus tuh di manajemen, karena akreditasinya A dan juga peminatnya banyak. Berarti kalau untuk segi yang kayak apa ya, fakultas ekonominya tuh termasuk bersaing juga di sana ya. Masih di nomor 4 ini juga berkaitan dengan kampusmu. Dan ini tadi sebenarnya udah agak dikulik sih di pertanyaan pertama, tapi mungkin ini bisa lebih spesifik lagi gitu loh kamu jelaskannya. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengalamanmu atau yang sudah kamu amati selama ini sebagai alumni ya sekarang berarti kan, Udah. nah, apa sih yang membuat Presiden University itu menjadi lebih spesial dari kampus-kampus lainnya? Boleh dong di-share nilai plus dari kampusmu itu apa gitu. Wah, aku kayak marketingin kampusku ya. Nggak apa-apa sambil Kayaknya ini, sambil marketing. promosi. Iya. Iya. Ya kayaknya tim marketing harus bayar aku habis ini. Bukan biaya endorse Canda-canda. ya. Tolong buka endorse nih. Ya. Kalau menurut aku sebenarnya alasan terbesar ya, termasuk alasan terbesar juga karena di kampusku itu international environment-nya tuh ada. Jadi kayak kita bahasa pengantarnya kan pakai bahasa Inggris ya, Yop. Kemudian dari mahasiswanya pun sekitar 20-30% tuh juga dari luar negeri gitu. Kebanyakan dari China sama Timur Leste
Oh. Tapi ada juga kok kayak Jepang, Korea, atau Afghanistan, itu ada juga, tapi nggak banyak. Gitu sih. Jadi itu sih aku emang pengen ngerasain gimana sih gitu kan. Kalau kuliah di kampus luar tapi tetap di Indo. Nah, itu kalian juga boleh coba sih kalau pengen ngerasain. Nah, kemudian yang kedua, kalau aku lihat dosen-dosennya itu rata-rata lulusannya luar negeri. Jadi kayak top universities in the world tuh mereka ada gitu, ada lulusan dari situ. Bahkan Harvard juga ada. Ada Harvard, ada UCL, University College London, terus ada NTU juga di Singapura, ada lulusan Glasgow juga, ada Monash juga University. Terus dulu direktur LPDP saat ini itu dulu jadi dosen di kampusku. Wow. Gitu. Ya. Dan ada juga sih mantan menteri yang jadi dosen juga di kampusku. Jadi kalau dilihat dari dosennya pun background-nya udah oke gitu. Pantas aja ya kalau mereka ngajarin tuh menurut aku wah membuka apa ya? Cakrawala ya. Iya. Kayak aku tuh nggak kepikiran tapi mereka tuh emang bener-bener wow gitu. Dan emang dari dosennya juga ada yang dari luar, kayak dari India sama US juga ada. Jadi kayak ngerti lah kalau orang luar sama orang dalam gitu, apa sih bedanya tuh kayaknya oh gini ya gitu. Jadi boleh banget buat apa ya, prepare lah kalau emang kita pengen S2 di luar gitu sih. Nah itu untuk masalah dosen ya. Kalau untuk dosen juga aku kagum, mereka sangat support banget mahasiswanya. Itu yang aku seneng gitu. Jadi kayak skripsi kemarin aku sangat didukung banget sih sama dosenku. Bahkan dimanapun kita konsul juga. Selain di kampus ya, mau di mall, di tempat nongkrong itu ya oke-oke aja gitu. Jadi kayak oke. Disupport banget. Ya bahkan kayak pokoknya dibimbing lah gitu. Nah terus juga di kampus aku tuh menurut aku tempatnya strategis juga tuh Yov, karena gini dia itu sebenarnya bukan di Jakarta tapi di Bekasi, yaitu di Cikarang. Nah Cikarang itu kan ya agak-agak pedalaman ya. Nah jadi jauh dari tempat-tempat perbelanjaan kayak mall-mall segala macam. Jadi kita bisa fokus untuk belajar gitu, kayak uang jajan juga nggak habis gitu loh. Biasa kalau ada mall-mall kan, aduh, tahu ya, godaannya. Apalagi biasa gitu. Ini kan kalau kayak cewek-cewek itu kan dikit-dikit pasti nge-mall ya. Nah, ya. Kalau mau ke mall harus pakai mobil tuh sekitar hampir sejaman tuh. Oh, lumayan juga ya. Atau enggak pakai KRL. Iya. Soalnya kita kayak pedalaman deket pabrik-pabrik gitu loh. Oke. Jadi ya, kemudian untuk apalagi ya di kampus itu fasilitas untuk kita tinggal oke sih, maksudnya untuk kita perantau ya, karena di sana juga disediain asrama tuh Yov. Kemudian ada juga rumah sakit di sana, ada juga kantor polisi itu deket banget, tinggal jalan kaki doang. Kemudian fasilitas untuk ke klinik itu emang kita dibiayain full. Kemudian apalagi ya, kita bisa main golf, terus berenang, adventurean tuh gratis, soalnya emang difasilitasi. Jadi kayak ya sayang banget sih aku belum nyoba fasilitas kayak yang golf segala macam, soalnya nggak bisa mainnya. Tapi kan jadi bisa belajar. Enak sih. Iya ya, cuman aku kayak malu gitu loh, nanti diketawain. Jadi paling cuma renang doang, aku renang. Jadi kayak ya oke lah untuk fasilitas buat tinggal lah. Kalau untuk fasilitas di pendidikan ya, untuk support pendidikan sih menurut aku mungkin mungkin perlu diperbaikin. Cuman so far emang aku senang dosen-dosennya juga mendukung. Itu sih yang pasti, kalau dosennya mendukung kan pasti kita difasilitasin ya. Walaupun dari kampus mungkin kurang, kita akan cari alternatif lain. Kemudian yang terakhir ini ke partnership. Nah mungkin kalau di kampus ini banyak beberapa partnership buat student exchange kayak gitu. Atau untuk lanjut studi ke S2 ataupun S3 gitu. Jadi ada beberapa kampus yang partnership dan bisa dipermudah lah. Dan emang menurut aku partnershipnya oke sih, kayak ke Glasgow University, ke Dublin City Univ atau ke Osaka University.
dan lainnya aku kurang hafal sih. Pokoknya ya itulah. Gitu. Oke. Jadi benar-benar paket lengkap ya di kampusmu itu ya. Ya, ya mungkin ya, iya sih. Iya. Aku mikirnya ya gitu sih, tapi nggak tahu yang lain mikirnya gimana. Tapi tadi kan tadi kamu bilang ada partnership. Nah, berarti kalau misalnya sewaktu-waktu ada mahasiswa dari prodi tertentu, mereka kemungkinan bisa magang di sana dong? Bisa. Wow. Okay. Ada kakak kelas aku di Belanda, ada berapa orang gitu. Dia magang di sana. Sembari lanjut kayak dual degree gitu, kayak 3 tahun dia di sini, 1 tahun dia di sana. Di Belanda tuh ada. Tadi aku tertarik tuh sama yang Osaka University ya, kan Jepang tuh. Iya, banyak sih Jepang, aku nggak hafal. Oke. Ya nanti bisa lihat di websitenya aja kalau pengen tahu lebih lanjut. Iya, nanti boleh lah ya, aku share ke teman-teman ngotek. Kan aku kan udah mahasiswa akhir, nggak mungkin aku daftar di sana. Oh iya. Oke, kalian kalau mau daftar, boleh tuh. Websitenya di presiden.ac.id. Oke, nanti aku cantuminnya di bawah ya. Kan tadi kita udah berbicara tentang kampus, kemudian juga mengenai awal-awal kamu masuk ke sana gitu kan. Nah, sekarang kita kembali ke environment kampusnya di pertanyaan nomor 5 ini. Pertanyaannya adalah, sebagai orang yang pernah berkuliah di sana, apakah mahasiswa yang kamu kenal itu, terutama di kelasmu nih, orang-orangnya tuh pada ambisius nggak sih? Kalau misalnya mereka ambisius kan, otomatis persaingan kelasnya atau di akademik maupun non-akademik, itu pasti sangat-sangat sehat dong. Kalau menurut aku ya, kalau aku lihat dari teman-teman aku di jurusan lain, itu mereka sih ambisius, ya walaupun nggak semuanya. Jadi kayak akademik oke, organisasi oke, non-akademik juga achievementnya oke gitu. Tapi kalau di kelasku, aku ngerasa beda sendiri gitu, kayak ambisiusnya nggak setinggi jurusan lain kalau aku lihat ya, karena memang rata-rata mereka ini punya, mungkin karena anak bisnis kali ya, jadi mereka tuh punya usaha sendiri, ada ikut organisasi di luar, jadi mereka lebih fokus ke situ gitu daripada akademiknya. Yang penting mereka itu sebenarnya merasa bisa, paham, dan bisa ngerjain. Jadi untuk masalah nilainya mau tinggi atau gimana ya udah terserah, yang penting dia udah ngerjain, udah ngerasa bisa, ya udah. Tapi nggak semua ya, Yof, di kelasku kayak ada beberapa juga yang memang anaknya ambisian. Tapi mostly sih ya biasa aja sih, kayak nggak terlalu gimana-gimana gitu. Ya memang fokusnya di akademik, tapi ada juga tadi kebanyakan malah di non-akademiknya ya? Iya, lebih ke, karena mereka rata-rata punya usaha gitu kan, terus ada juga ikut event di luar gitu. Jadi ya kadang nggak balance gitu ya, tapi terserah orang ya prioritasnya yang mana. Iya, kita juga nggak bisa ngatur kan. Iya. Oke lah, udah terjawab ya. Lanjut ke nomor 6. Ini juga tadi udah terjawab sih sebenarnya, cuma mungkin bisa lebih digali lagi untuk pertanyaan nomor 6 kali ini. Apakah kampusmu ini sering melibatkan berbagai aktivitas dengan kampus-kampus mancanegara? Selain dari partnership tadi. Nah, gimana tuh? Oke, kalau setahu aku ya, untuk kerjasama dengan kampus-kampus mancanegara ya, konteksnya. Kalau aku lihat sih, berarti ini kan acara dari official dari kampusnya ya, dari Presiden University. Nah itu kadang aku ngelihat sebenarnya lebih banyak acara sama di hari-hari besar dengan perusahaan-perusahaan tertentu sih dari luar gitu. Tapi kalau dari kampus itu yang aku lihat mungkin bisa di program yang namanya Dharma Siswa deh. Karena aku ngelihat dari kampus ada program Dharma Siswa yang mana kampus-kampus di luar itu ya mahasiswanya yang pengen belajar lebih tentang budaya atau culture atau bahasa Indonesia ya, di Indonesia itu bisa pilih kampus mana yang pengen mereka untuk belajar gitu. Jadi kampus juga provide itu. Itu sih setahu aku ya, kalau yang lainnya juga kurang tahu. Tapi kalau untuk event-event yang ya lokal aja gitu ya,
atau event-event mahasiswa itu banyak banget. Jadi kalau di kampus aku itu dikenal dengan kampus 1000 event sih. Oke. Gitu. Jadi karena saking banyaknya events di kampus aku, jadi biasa dijulukin itu. Berarti tadi kalau mengacu dengan berbagai kegiatan tersebut, otomatis para mahasiswanya juga harus menguasai bahasa Inggris dong, atau mungkin bahasa-bahasa lain. Mostly yang ikutan kegiatan tuh sebenarnya orang Indonesianya sendiri sih. Oh. Ya karena ada juga yang dari luar gitu kan, dari China misalnya mau ikutan organisasi. Tapi terkadang ya kalau kita ngomong, karena kebanyakan orang Indonesia ya, jadi ngomongnya sama orang Indonesia gitu. Okay. Tapi memang kalau kita sama mereka ya mau nggak mau ngomong bahasa Inggris dong gitu. Yeah. Selain bahasa Inggris nih sebenarnya memang ada bahasa lain yang memang harus kita kuasain. Tapi ini opsional sih. Okay, wajibnya tetap bahasa Inggris, yaitu Mandarin. Nah itu ya at least kita ngerti basicnya lah. Jadi kayak mostly di jurusan aku belajar Mandarin juga. Jadi kalian semua ini sebenarnya dituntut untuk bisa lah menguasai gitu kan multibahasa tadi itu. Cuma kembali lagi ke konteksnya untuk keperluan apa gitu kan macam-macam. Iya, iya. Nah, di sini yang aku tahu, dengar-dengar kamu juga seorang ice hacker kan selama menjadi mahasiswi di sana. Yeah. Benar nggak ice hacker? Iya, betul dong. Okay. Hey Isaac. Hey Isaac, what's up ya? What's up? Oke. Aku juga sebenarnya ada pengalaman lah di Isaac, tapi hanya sebagai volunteer, nggak sampai keluar gitu, nggak. Oh, oke. Pasti kamu juga punya pengalaman dong ke luar negeri yang bisa menjadi kebanggaan kampus atau membuat dirimu bangga sendiri, gitu. Boleh sih sharing dikit gitu ke teman-teman ngotek di sini. Ada nggak cerita pengalaman keluar negeri? Oke, awalnya aku cerita dulu tentang ice hacker ini ya. Okay. Jadi sebenarnya untuk ice hack ini aku pertama juga jadi anggotanya, jadi staffnya juga di ice hack. Okay. Dan aku juga jadi penelitiannya, dan aku juga ikut exchange. Jadi keseluruhan ice hack aku rasain gitu. Karena emang aku suka sih dengan ice hack ini ya. Nah, pertama kalau jadi staffnya itu aku ngerasain banyak belajar, banyak yang aku pelajarin deh gitu, karena kan aku ngeibaratkan Isaac ini kayak kita kerja di startup sih, jadi memang apa ya, kita tuh kerjanya ya fleksibel, tapi banyak banget yang memang harus kita kuasain dan juga kita explore. Okay. Jadi ini cocok banget ya kalau misalnya kalian pengen kerja di startup nanti, kalian rasain lah environment di Isaac itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian masih pengen ikut organisasi lain, aku saranin jangan ikut Isaac juga, karena kalau udah ikut Isaac udah tuh kayaknya organisasi lain kayaknya kurang bisa dibalansin, tapi tergantung ya. Kalau di kampusku tuh kayaknya sibuk banget, tapi aku seneng. Nah kemudian yang kedua juga aku ada ikutan exchange juga dari Isaac. Okay. Nah sebenarnya kalau untuk exchange begitu di kampus aku udah umum sekali sih, Yov. Jadi kalau mau jadi kebanggaan kampus juga, apa ya, kebanggaan kampus tuh kadang yang juara nasional sama internasional gitu. Jadi kalau untuk student exchange atau semacamnya, sejenisnya itu kayak udah lumayan, udah biasa orang-orang melakukan seperti itu gitu. Tapi personally buat aku itu suatu achievement juga. Oke. Karena aku milih Isaac untuk exchange itu nggak deket. Aku take risk banget. Aku ke negara yang jauh, yang beda benua gitu kan, di Afrika sana gitu. Waktu itu kamu kemana? Jadi aku di Mesir. Oh. Di Mesir. Mesir? Gitu, Mesir. Jadi di Mesir itu kan, aduh jauh banget ya. Terus kita tahu itu padang pasir, di mana-mana padang pasir. Suhunya panas banget gitu ya. Sebenarnya aku sengaja men-challenge diri aku untuk exchange ke sana, karena biar aku tahu nih seberapa survive-nya si aku gitu. Pengen keluar lah dari zona nyaman kan. Sebenarnya bisa aja aku milih kayak yang deket-deket gitu di Malaysia atau di Thailand atau di China, tapi pengen nyoba lah gitu. Nah ternyata di sana pas aku pertama kali datang, wah banyak hal-hal yang orang pikir seperti itu ternyata nggak seperti itu.
gitu. Ya, kayak gimana Contohnya ya, Ya. jadi sebelum aku ke Mesir itu aku udah prepare baju panjang-panjang gitu, Yop. Jadi karena negara Islam, jadi ya Ya. udahlah mungkin harus yang gimana gitu. Kesannya tertutup Nah, gitu kan? Kesannya tertutup, terus jilbabnya harus seperti apa gitu. Ya. Karena kan di sana ada Universitas Al Azhar ya. Ya, Al-Azhar. Ya, jadi tempat emang pusatnya sejarah Islam kayak gitu. Nah, jadi ya udah aku prepare itu, dan pas aku turun dari bandara aku melihat orang-orang ternyata enggak juga gitu. Kayak Ya seperti yang kamu bayangkan ya di orang sana. Indo. Iya, terus kayak jilbabnya ya biasa, kayak biasa gitu. Iya. Yang memang enggak terlalu gede. Dan bajunya juga baju biasa kayak pada umumnya. Aku agak heran gitu. Kemudian aku kan bukan di Kairo ya, Yo. Aku di Suez. Kota Suez, jadi dekat terusan Suez yang apa ya? Dekat Sinai. Jadi terusan Suez itu kan terusan salah satu terpanjang di dunia lah. Jadi aku di situ sengaja aku mau di pelosok karena pengen tahu gitu. Iya. Kalau di kota kan kita mungkin ya apa-apa udah enak gitu. Gimana kalau misalnya di pelosok aja sekalian gitu? Gimana rasanya? Nah, di sana juga aku kira kalau pedalaman itu kan mungkin ya lagi-lagi masalah pakaian lah. Aku mikirnya masih kayak gitu. Oke, mungkin di Kairo itu di kota. Tapi ini di Suez ini adalah di agak pedalaman, dan tetap aja memang sama gitu pakaiannya. Oke. Gitu. Ya, itu masalah pakaian. Terus kedua, aku waktu itu sholat bareng, sholat apa ya, dalam rangka, waktu itu ada sholat bareng lah, pokoknya aku lupa deh, udah lama. Yeah. Nah, jadi aku sholat bareng, kemudian aku agak kaget sih, Yo. Aku nggak tahu ini apakah seperti ini atau enggak gitu. Mereka itu sholatnya, kalau kita kan laki-laki itu di depan ya, safnya. Di depan. Kalau perempuan di belakang. Yeah. Nah, ini kayak berganti-gantian gitu. Jadi sederetan itu mau perempuan mau laki-laki ya udah. Campur. Dalam satu saf itu ada cewek ada cowok gitu, bener nggak? Iya, betul. Nah, itu aku heran nih. Ini ajaran dari mana? Aku nggak tahu ya, aku nggak bisa ngejudge seperti itu. Mungkin ya, sama. Iya, aku cuman ikutin aja gitu aturan yang ada. Kan? Aku kaget, Yo, kayak pas aku tahiyat akhir ya, udah mau selesai, aku ngeliat belakang, kok ada cowok? Kok ada cowok? Kayak aku kira tuh aku salah saf gitu, rupanya campur. Heran deh. Iya. Terus mereka tuh nggak pakai mukena, tapi pakai baju panjang aja udah oke sih. Gitu. Jadi ya nggak mesti pakai mukena mereka. Gitu. Itu sih yang aneh, salah satu yang menurut aku sangat wow. Luar biasa. Itu kan kalau banyak yang sih hal-hal yang lain. Mesir. Yang kalau seru-serunya gitu. Atau mungkin yang berkesan dari Mesir sendiri, apa yang kamu dapatkan selama exchange di sana? Oke, selama di sana, di sana tuh aku sekitar 7 mingguan. Wow. Pulang-pulang langsung gosong muka. Kamu lihat kan, Yo? Fotoku gosong banget. Ya. Tapi kalau pulang ke Indonesia nggak segosong itu kan? Iya. Wajar sih, wajar. Soalnya panas banget kan di sana. Di sana yang berkesan karena aku di sana volunteer untuk volunteer internship sih. Ya, bukan yang volunteer. Jadi di sana aku dalam segi ekonomi lah mungkin ya. Itu mereka terhadap teknologi itu masih close minded pada saat itu ya. Tahun 2018 di Suez. Menurut aku masih agak close minded dan tidak terlalu terbuka gitu. Jadi terus aku juga merasa aku sebenarnya ini senang sih saat aku lewat ke pasar atau kemana tuh aku diliatin, Yo, kayak artis gitu. Jadi kok bisa jadi gitu? Ya karena mereka heran kan, wajah aku kan nggak kayak orang Mesir yang hidungnya mancung gitu, yang
Iya. bulat matanya kayak wajah Asia gitu kan. Nah dia tuh ngeliatin kayak aku ngerasa aku salah pakai baju ya gitu. Ada yang aneh nggak? Itu pernah Jadi pusat perhatian bagi kejadian. mereka ya. Iya jadi pusat perhatian dan itu sebenarnya aku senang tapi di sisi lain was-was juga sih. Aduh dia mau nyopet atau mau apa gitu kan. Gitu. Iya. Nah kemudian senangnya tahu tentang hal itu terus juga aku bisa dapat bisa berteman sama orang dari berbagai macam negara ya. Jadi aku bisa ngerti nih kalau orang Western sama orang Timur itu seperti apa gitu, mostly perilakunya. Tapi aku nggak ngejudge juga sih. Cuman kalau dari rata-rata memang aku untungnya bisa beradaptasi untuk kedua hal itu gitu. Jadi oke lah Western, aku bisa adjust diri aku. Kalau sama orang-orang yang Timur juga aku bisa adjust. Gitu. Ya tapi jujur aku lebih condong ya mending lebih ke Western ya karena aku bisa lebih gitu apa sih bilangnya maksudnya apa tuh lebih bisa bukan lebih bebas ya lebih bisa ya bebas mengekspresikan diri dan juga mengeksplor banyak hal. Ya Timur juga cuman entah kenapa aku lebih enak ke sana. Kan tiap orang beda ya. Tapi dua-duanya oke sih, positif. Mereka banyak melakukan hal-hal positif juga. Dan kemudian yang aku suka lagi juga karena Mesir itu tempat sejarahnya Islam. Jadi waktu itu aku ke museum juga gitu kan dan aku naik ya ke wisata-wisatanya lah gitu. Dan di sana tuh murah-murah banget, Yop. Bayangkan aku cuman ngabisin jujur aja nih ya, aku ngabisin dari aku sampai ke bandara sampai aku pulang ke Indonesia, aku cuma ngabisin 5 juta. Itu selama 7 minggu, aku makan, aku minum ke tempat wisata, jalan-jalan cantik, bertahan hidup di sana, bayar hotel, itu semuanya cuma 5 juta. Wow. Tahun 2018 ya. Nah itu murah banget. Kalau mau traveling boleh tuh. Boleh ke sana. Ya, tapi emang tiketnya mahal. Gitu. Tapi kalau untuk makan segala macam itu murah banget. Gitu. Dan porsinya banyak. Makanan orang sana kan porsinya gede-gede tuh. Iya. Gitu. Iya. Kaget ya, Yop ya? Kaget banget, aku baru dengar loh. Ternyata selama 7 minggu ya? Cuma segitu doang gitu. 5 juta. Wow. Gitu. Emang ya, boleh tuh kalau pengen. Egyptian pounds. Oh, Egyptian pounds. Waktu itu kira-kira gitu. kursnya berapa? Aduh, aku lupa ya. Kalau nggak salah saat itu berapa ya poundsnya ya? Aku lupa, aku nggak berani bilang deh. Oke. Murah kok tapi, gitu. Soalnya kan kalau misalnya pound sterling itu kan setahu kita mahal banget kan. Iya sih. Tapi kalau untuk Mesir murah sih Egyptian pounds gitu. Ya terus juga satu lagi yang berkesan aku bisa ketemu anak Al Azhar di sana. Walaupun aku nggak kenal sebelumnya, aku nginep juga sempat di sana sama anak-anak yang di sana. Terus aku liatin museum kayak mumi-mumi Fir'aun yang tenggelam itu di Laut Merah tuh aku lihat dengan mata kepala sendiri itu masih utuh, benar-benar masih utuh. Jadi kayak, aduh keajaiban sih. Kayak aku kunjungin ke makam-makam Nabi juga, makam-makam cucunya Nabi Muhammad waktu itu. Pokoknya banyaklah kayak aku mengenal lebih dekat tentang keajaiban Allah lah sama ya tentang Muslim juga gitu. Gitu sih. Jadi Mesir ini benar-benar highly recommended ya untuk liburan, untuk juga belajar tentang Islam, benar-benar kayak banget gitu loh. Iya. Dan ini satu hal lagi nih, kalau di Mesir itu nggak semuanya beragama Islam ya. Jadi di sana itu ada agama selain Islam. Apa agamanya ya? Kalau nggak salah pokoknya banyak Koptik gitu. Gereja-gereja itu banyak banget. Gitu. Jadi kayaknya
di Kairo itu 50% apa ya 50-50 lah. Ya, tapi aku kurang tahu juga, tapi nggak semuanya tuh Muslim gitu. Tapi emang apa ya, dari situ juga kita bisa lihat kalau Mesir tuh benar-benar beragam, walaupun beragam. Semuanya yang kita lihat itu atau ilmu yang bisa kita dapatkan tuh kebanyakan tentang Islam gitu. Iya. Beragam. Iya. Tapi tadi kembali ke kampusmu lagi, berarti benar dong kalau Presiden University itu memberikan kesempatan yang cukup luas bagi mahasiswanya untuk bisa explore dunia luar gitu loh. Kan banyak programnya dari itu. Iya, salah satunya Isaac juga kan. Kemudian ada Dharma Siswa juga. Banyak kok kesempatan, banyak. Boleh nanti nih untuk teman-teman Motek yang mungkin mau lanjut kuliah di Presiden University, memang kayak bahasa Inggris atau peluang ke luar negerinya itu cukup terbuka gitu. Iya, benar-benar. Oke. Boleh direkomendasikan nanti nih. Ada tambahan lagi pengalamanmu selama di Mesir atau cukup? Tambahan ya. Banyak ya kalau diceritain pengalaman di Mesir. Gak apa-apa sambil cerita. Iya, sambil cerita ya. Untuk orang-orangnya mungkin ya. Nah, kalau di Kairo, kita orang Indonesia tuh sepertinya atau ASEAN ya, kayak Indonesia, Malaysia, itu sedikit terspesialkan gitu. Iya. Karena mereka istilahnya tuh aku juga lupa. Pokoknya Indonesia itu ya salah satu orang-orang yang baik lah istilahnya. Jadi mereka sangat welcome sekali kalau di Kairo. Gitu. Nah, aku waktu itu kayak nggak tahu arah, nggak tahu jalan. Apalagi jujur di sana itu untuk penguasaan bahasa Inggris kurang ya, walaupun di Kairo, walaupun di ibu kotanya. Jadi memang lebih baik ya kalau mau ke sana harus tahu dulu bahasa Arab Amiyah namanya. Gitu. Kalau Arab yang dipelajari itu kan formal ya, tapi ini kita pakai Arab Amiyah yang sehari-hari gitulah di Mesir. Iya. Dan tapi mereka paham kok gitu maksud kita apa, dan aku juga banyak juga sih akhirnya belajar bahasa Arab Amiyah yang sebelumnya aku nggak ada prepare apapun kan. Gitu. Jadi lama-lama juga ngerti. Itu bagus juga tuh kalau mau belajar bahasa Arab langsung atau bahasa apapun yang pengen cepet bisa untuk ngomong tuh mending langsung aja ke negaranya kalau menurut aku. Jadi langsung praktek sama orangnya ya. Iya, langsung praktek tuh cepet masuknya. Walaupun aku harus catat-catat dulu, tapi kan setiap hari aku pakai gitu. Iya. Ya dan mereka juga orang-orangnya baik, tapi walaupun emang suaranya agak tinggi ya kalau ngomong, kayak kalau kita sih ngelihatnya kayak ini orang marah gitu. Padahal enggak marah, emang gitu emang. Nadanya tuh emang agak tinggi gitu. Gitu sih. Tapi baik mereka. Emang dari orangnya sendiri yang seperti itu ya, logat ngomongnya tinggi gitu. Logatnya ya benar-benar. Gitu. Banyak sih yang bisa kita pelajari setelah dari pengalamanmu yang ke Mesir tadi gitu. Iya. Selain ke Mesir, kamu pernah ke negara lain nggak? Ke negara lain aku pernah sih, kayak ya cuma jalan-jalan doang ya, Yov. Kayak aku pertama kali ke luar negeri tuh aku ke Thailand. Jauh banget. Thailand. Langsung ke Thailand ya. Padahal ke Thailand itu aku backpackeran sama teman-teman. Ya itu sekitar 9 harian itu aku ngabisin berapa ya? Aku lupa juga ya, kayaknya cuma 4 jutaan lebih lah. Ke Thailand. Aku pernah ke Malaysia juga, udah umum lah ya kalau ke Malaysia. Terus apa lagi ya? Udah sih. Kalau ke luar negeri cuma itu aja. Kalau yang lainnya ada transit doang. Tapi seenggaknya kamu pernah lah. Kalau aku kan belum pernah. Ya, soon pasti kok. Amin, semoga tercapai ya. Ya, kayak semua orang punya peluang gitu. Iya. Walaupun nggak sekarang, pasti nanti ada jalannya. Apalagi mau ke Jepang ya. Yobi mau ke Jepang ya. Maunya sih gitu. Amin. Mudah-mudahan ya, atau enggak study di sana aja kalau bisa kan dapat beasiswa. Gitu. Mudah-mudahan lah ya dapat S2 ke sana nanti. Ya, amin. Oke, jadi untuk pengalamanmu yang ke Mesir dan kemana-mana tadi kita cukupkan dulu ya. Iya. Karena cukup panjang ya. Ya cukup explore banget gitu loh, luas banget ternyata pengalamanmu di sana.
Ya lumayan sih. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ini pasti semua orang juga pernah ngalamin sih kalau pertanyaan nomor 8 ini. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah menyesal telah memilih Presiden University sebagai tempat untuk melanjutkan studimu? Kadang kan yang kita tahu, orang-orang tuh kan ada merasakan titik jenuh di semester-semester tertentu karena merasa terjebak atau mungkin salah jurusan. Nah, itu kan hal yang lumrah. Kamu pernah ngalamin nggak? Sebenarnya pernah sih. Oke. Aku rasa tiap orang juga pernah ya, karena pertama dari kampusnya dulu ya. Pernah terpikir menyesal gitu, karena apalagi kampusku ini banyak orang yang nggak tahu gitu. Dan ini agak sedih, boleh ya? Agak sedih-sedih dikit. Soalnya kampus aku ini kan private university ya, atau kampus swasta. Jadi memang kadang masih banyak orang yang anggapnya tuh ya begitulah gitu kualitasnya. Tapi sebenarnya enggak. Kadang omongan orang sih yang bikin aku down gitu. Padahal enggak seperti itu. Pernah juga kayak, aduh kenapa ya aku harus di sini, aku diomongin orang gini itu pernah. Nah, kalau untuk jurusan aku juga ngerasa pernah, karena apa? Karena dulu aku SMA IPA ya. Kemudian ini kuliah ke sosial, kayaknya aku lebih nyaman di IPA gitu. Jadi lebih suka yang pasti-pasti aja gitu. Tapi bukan berarti aku kurang gimana gitu. Cuman lebih nyamannya emang di yang pasti-pasti di IPA gitu. Kayak misalnya aku emang agak-agak kurang misalnya di logika atau di tentang tentang perkembangan saat inilah, karena memang kalau di kelas ya, apalagi di jurusanku tuh sangat ngandelin yang namanya logika kita gimana, kita harus up to date sama isu-isu sekarang, gimana cara mecahinnya itu. Kadang teman-teman aku yang lain yang emang bisa pikirannya tuh bagus gitu, sedangkan aku enggak, itu kadang kayak sedih sih, aku kok nggak kepikiran ya, aku kurang research atau apa, itu sih yang biasa aku agak sesali. Cuman karena sekarang aku juga udah sejauh ini, ya ini pilihan ya, dan aku nggak nyesel kok. Kalau ditanya apa kamu nyesel gitu ngambil sini, enggak, karena aku ngerasa udah goals aku selama university life tuh udah dapet gitu apa yang aku pengenin. Jadi karena Presiden University juga aku bisa banyak belajar hal, banyak lah gitu. Misalnya dari bahasa tadi, kemudian explore ke luar negeri yang mungkin nggak semua orang punya kesempatan ini, apalagi untuk anak daerah gitu ya kayak aku. Kayak itu bener-bener, wah aku harus syukurin, dan mudah-mudahan ini bisa jadi cerita indah dan juga menunjang lah karir aku ke depannya. Jadi kayak mellow juga ya pertanyaan nomor. Iya mellow ya. Ya agak gimana gitu ya. Padahal tadi lagi senang tuh. Jadi sebenarnya yang buat kamu down itu bukan karena kamu salah pilih atau gimana, tapi malah karena stereotip orang tadi ya? Iya, betul. Betul, itu dari orang-orang. Apalagi orang terdekat yang bilang kayak, misal teman-teman dekat kita. Makanya aku jarang ya, jujur aku jarang nih kumpul-kumpul lagi sama misalnya teman-teman aku yang dulu gitu. Ya sebenarnya bukan menjaga agar aku tuh tetap positif aja gitu, takutnya pikiran mereka yang malah bikin aku negatif lagi gitu. Iya. Gitu sih. Tapi buktinya juga kamu bisa survive kan sampai semester akhir, itu benar-benar yang luar biasa juga. Iya, bisa. Iya sih. Aduh, emang survive banget. Iya. Oke lah, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan nomor 9. Oke. Nggak kerasa kita udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Iya. Setelah ngobrol panjang lebar dari awal kamu masuk sampai kamu keluar. Jadi ini pertanyaannya bisa dibilang kayak kesimpulannya mungkin ya. Nah, pertanyaannya itu, apa sih hal yang paling berkesan selama kamu menjadi mahasiswi di sana? Nah, terus
Oke. Kamu bangga nggak sih jadi alumni Presiden University? Nah, gitu. Iya. Silakan dijawab. Yuhu. Oke, thank you Yofi. Oke. Kalau dibilang yang paling berkesan sebenarnya apa ya? Kayaknya banyak deh gitu kan. Karena ya setiap momen yang aku aku jalani itu pasti ada hal yang bisa aku pelajarin. Cuman emang ini tentang pengalaman hidup sih sebenarnya. Aku lebih pertama mungkin aku bisa aku belajar untuk survive dimanapun gitu. Pertama dari kampus, kemudian dari ke luar negeri exchange itu aku yakin nggak semuanya bisa kayak aku, apalagi aku wanita itu kadang aku suka seneng lah aku ternyata bisa survive ya, apalagi waktu itu aku sendirian ke exchange-nya waktu itu kan. Habis gitu pertama juga ke kampus aku juga sendirian, aku bisa survive ini gitu. Itu aku belajar banget gimana kita survive, kita adaptasi ke tempat yang baru dengan bahasa yang berbeda, orang yang berbeda. Waduh, itu sebenarnya banyak halangan, tapi gimana sih kita belajar untuk bisa cepat adjust diri kita gitu. Itu menurutku mostly yang aku pelajarin. Kemudian aku juga belajar untuk menjadi makhluk sosial nih, Yo. Karena aku ngerasa aku ngerasa dulu SMA atau SMP itu atau SD ya, aku juga kurang ingat sih. Cuman dulu aku ngerasa kayak aku belum belajar bahwa manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi ya aku tahu, tapi maksudnya belum benar-benar aku resapin gitu. Karena aku ngerasa ya aku bisa sendiri, apa-apa sendiri, ngapain perlu bantuan orang. Padahal kita ini perlu loh satu sama lain gitu. Dan kita emang saling butuh gitu, bukan masalahnya memanfaatkan orang atau gimana, enggak, tapi emang manusia ya emang saling harus saling seperti itu, tolong menolong, saling butuh membutuhkan kayak gitu kan. Dan di sini juga kita saling memberikan manfaat lah satu sama lain. Itu yang aku pelajarin untuk menjadi makhluk sosial itu. Dan kemudian aku juga belajar untuk lebih menghargai dan melihat apapun tuh secara global dari perspektif yang berbeda-beda. Jadi kayak ya ada suatu hal informasi atau mungkin perkataan orang, mungkin kita jangan lihat ngejudge ke satu hal, tapi kita bisa lihat baik buruknya, atau mungkin pendapat-pendapat orang kita bisa dengerin gitu kan. Itu sih lebih terbuka juga, nggak hanya menganggap bahwa aku loh yang paling benar atau mungkin terlalu egois, enggak sih. Jadi emang lebih melihat perspektif secara umum, secara global juga. Jadi nggak terpaku sama satu aja. Jadi lebih banyak belajar tentang hidup ya di sana ya? Iya, hidup. Kayaknya kebanyakan belajar tentang hidup daripada materi. Yeah. Hidup dalam hal survive, kemudian dalam bersosial, kemudian juga belajar membuka global. Nah, gitu. Nah, itu dia. Itu dulu kan aku belum tahu ya. Semenjak kuliah ini jadi kayak wah, oh begitu gitu. Dunia tuh luas kan ternyata ya gitu. Iya, ternyata dunia tuh luas banget gitu. Aduh, makanya baru sadar pas itu. Iya. Pasti bangga dong ya setelah mengalami sekian banyak drama itu. Drama. Oh, itu drama ya? Ya, anggap aja itu drama hidup. Iya, bangga dong. Drama. Oke, ya kok bangga. Oke lah, kalau misalnya nggak ada tambahan lagi, langsung kita ke pertanyaan terakhir. Iya. Oke. Nah, di sini sebagai closingan atau penutup untuk segmen kali ini, Kepo nomor 9. Nah, kamu punya tips atau pesan-pesan nggak sih bagi calon mahasiswa atau teman-teman ngotek yang nanti mau masuk ke Presiden University? Kamu ada pesan-pesan nggak? Oke, pesan dan kesan ya. Oke, jadi kalau misalnya nih ya kalian cari kampus yang memang ngelatih skill bahasa Inggris kalian, atau kalian pengen ya bisa ngerasain international environment kayak gitu ya, pengen ngerasain ya namanya gimana sih kuliah luar negeri tapi di Indonesia gitu. Terus juga pengen punya tantangan yang baru, yang banyak ya mungkin
Presiden University bisa jadi pilihan ya. Oke. Untuk kalian sebenarnya kalau mau masuk gimana sih? Pasti ada pertanyaan kayak gitu ya. Kalian sebenarnya setiap tahunnya tuh beda-beda sih persyaratannya. Jadi kalian bisa tanya aja langsung ke IG-nya. Jadi IG-nya itu @joinpressuniv. Jadi kalian bisa DM ke marketingnya ya, tanya-tanya untuk persyaratannya gitu. Tapi biasa juga kalian kalau mau ngelewatin beasiswa melalui tes, itu bisa juga apply lewat yang namanya website dia di presiden.ac.id. Nah, kemudian sebenarnya di setiap daerah biasa ada tuh mereka bakal sounding gitu kan. Oh, kita akan ke kota ini untuk melaksanain tes ini. Itu kalian juga bisa ke situ, apalagi di edu fair. Biasa kan ada ya education fair di sekolah-sekolah, itu kalian juga boleh ke sana. Ya, kemudian sebenarnya beasiswa juga banyak nih. Nah, untuk informasi beasiswa sebenarnya kalian juga bisa akses di Instagram. Itu ada yang namanya OSG_medcom. Jadi itu kayak mereka nyari orang-orang untuk untuk dikasih beasiswa gitu, dan salah satunya Presiden University. Gitu. Gitu. Nanti ya itu sih kalau dari aku ya. Ada tambahan lagi sebelum kita tutup segmen kali ini? Nggak masalah kita mau kuliah dimanapun ya gitu. Walaupun mungkin kuliah kita ya mungkin kualitasnya ya biasa aja atau gimana, tapi kalau kitanya oke, orangnya mau berkembang, mau belajar dan pengen lebih baik tuh pasti output nanti juga akan oke, akan berhasil. Jadi jangan berpatokan sama kampus deh gitu. Kampus tuh hanya salah satu alat. Kalau misalnya kita nggak manfaatin alatnya dengan baik, walaupun alatnya bagus gitu kan, bisa berfungsi bagus ya, tetap aja nggak bagus kan hasilnya. Gitu. Jadi kalau misalnya alatnya nggak terlalu gimana, tapi kita manfaatinnya bagus gitu ya, pasti hasilnya juga akan bagus. Jadi jangan minder aja kalau misalnya udah terlanjur masuk kampus atau dapat gitu ya kampus yang biasa aja atau nggak terlalu dipandang atau gimana tuh nggak apa-apa, asalkan kalian kalau bagus ya bakal nanti hasilnya bagus gitu. Oke. Jadi kalau itu bisa dipikir-pikir, kampus itu ibaratnya seperti batu loncatan untuk kita berkarir ke depannya gitu ya. Bisa. Jadi alat kita lah. Ya, semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang ingin lanjutkan kuliahnya gitu loh. Ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada tambahan, thank you Alif sudah mau jadi tamu untuk edisi ke-9 kali ini. Semoga nggak nyesal ya untuk jadi tamu pendatang. Nggak apa-apa, nggak kok. Aku senang kok bisa diundang ke sini, kayak ternyata ada hal yang bisa aku bagiin. Oke, cukup. Gue rasa kita bisa akhiri segmen Kepo kali ini. Sekali lagi, thank you very much Alif udah datang ke channel. Yeah, you're welcome. Dan see you. See you. Bye. Bye.